Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kalau teman-teman ngikutin perkembangan handheld PC gaming atau UMPC ya, UMPC, teman-teman mungkin udah pada ngedenger gosip tentang ROG Ally X. Nah, yang akan dirilis sebentar lagi. Tapi sambil nunggu si Ally X itu rilis, nah kita pemanasan dulu sama handheld PC gaming. Ini salah satu yang bisa dibilang ini rajanya, ini monsternya. Yuk kita bahas. Ini adalah Aya Neo Kun. Nah, ini device UMPC yang ukurannya ini sangat besar dibanding sama Legion Go ya. Ini agak sedikit lebih gede dan memang ini gede banget sih ya. Oke, jadi langsung aja ya. Ya sebentar. Ini FYI aja untuk boxnya. Nih untuk boxnya segede gini. Ini boxnya dari ini ya, dari kayak kayu gitu. Tuh bagian atasnya ada tulisan ala-ala Jepang nih, harusnya tulisannya Kun, dan manual guide-nya aja tuh kayak menu restoran kayak gini. Tuh luar biasa ya. Ini benar-benar device yang spesial ya. Si Aya Neo Kun ini dia punya berat sekitar 900-an gram ya. Dimana kalau ROG Ally itu kurang lebih 600-an gram. Terus Legion Go itu cuma 800 gram. Nah ini dia hampir 1 kilo, lumayan banget. Kita lihat dulu ya. Di sini dia punya tombol powernya ada di atas, dia nyatu dengan fingerprint. Kemudian ada tombol volume, kemudian di sini ada LED, terus ada USB-C, ada 2 di atas 1 dan di bawah sini ada 1 nih udah USB-C 4 ya, dan dia sudah support DisplayPort. Kemudian ada USB-A juga yang super speed. Tombol-tombolnya seperti kebanyakan ya, ada bumper, trigger, dan triggernya ini udah pakai Hall sensing. Kemudian juga begitu juga untuk analognya dia udah pakai Hall effect. Dia juga ada D-pad yang sudah floating modelnya, dia support 8 arah. Ini enak banget pencetnya, empuk juga. Terus ada trackpad sama kayak Steam Deck, trackpadnya ada 2 di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini support vibration juga, dan dia dual motor linear ya untuk vibrationnya. Di bagian belakang, nah di sini ada tombol yang bisa di custom ya. Ada totalnya ada 4 tombol, kemudian juga ada ini kalau kita buka ternyata ini adalah kickstand, jadi bisa seperti ini. Tuh, kita bisa main pakai gamepad, ininya ditaruh karena kan ini kan layarnya gede, dan di bawah di balik kickstandnya ini ada slot buat micro SD ngumpet. Jadi modelnya seperti yang ada di Nintendo Switch. Nah, untuk speakernya dia taruh di sini ya, di bagian bawah device-nya. Oke, untuk kipasnya dia besar ya. Di sini bisa kelihatan nih remang-remang ada di area sini, dan juga untuk exhaust-nya berupa heatsink ada di bagian atas di sisi sebelah kanan. Terus yang juga beda dari yang lain adalah dia punya di sini nih, teman-teman bisa lihat ini adalah kamera. Yes, jadi untuk buka lock screen-nya selain pakai fingerprint, security-nya juga bisa pakai kamera di sini, face unlock. Kemudian tombol-tombol yang lain ya, ada beberapa tombol lagi, ada 1 2 3 4 5 6. Oke, nanti gua jelasin. Nah, untuk handlingnya sendiri, karena ini adalah device yang hampir 1 kilo, jadi ya lumayan ya, pokoknya dipegangnya itu berasa banget. Memang ini yang paling berat di antara yang lain. Kenapa? Karena baterainya ini juga yang salah satu yang paling gede ya untuk saat ini. Nah, ini sudah kondisi menyala, kita akan buka dengan fingerprint, ada di tombol power ya. Oke, sudah terbuka. Dan ini dimensi layarnya adalah 8,4 inci, resolusinya 2560 x 1600 pixel. Jadi rasio layarnya adalah 16:10, jadi lumayan tinggi ya, nggak terlalu pendek kayak 16:9. Dan untuk refresh rate-nya ini sayangnya masih 60 Hz. Jadi kayaknya Aya Neo ini memang nggak terlalu mentingin refresh rate, karena UMPC handheld PC gaming kayak gini kan juga nggak akan bisa ngejar frame rate terlalu tinggi ya, di atas 60. Rata-rata kalau main apalagi game AAA itu 30-an, 40, 50. Jarang bisa nyentuh 60 apalagi di atasnya. Oke, sekarang kita pengen coba ya untuk tombol-tombol tadi ya yang gue belum sempat jelasin di awal. Jadi di sini ada tombol untuk
logonya T ini untuk touchpad, di mana dengan shortcut ini kita bisa ngatur fungsi touchpad sebelah kiri maupun sebelah kanan itu mau buat apa. Terus juga bisa ngatur vibrate-nya, mau pakai vibrate atau enggak, mau seberapa kencang persentasenya itu juga bisa kita atur dari sini ya, dari 0 sampai 100% untuk vibration-nya. Kemudian di sini ada tombol dengan logo Aya Neo di bawah. Nah, ini adalah tombol yang kalau kita pencet ini sama ya, dia akan masuk ke kayak control center. Di sini banyak fungsinya. Jadi kalau udah pakai Aya Neo harusnya udah paham lah ya ini karakternya mereka. Di sini kita bisa nyeting kayak model performance ya. By default dia ada mode extreme, balance dan juga power saving. Nah, ini ada, kalau teman-teman bisa lihat ada mode 20 watt. Nah, ini adalah mode yang gue bikin sendiri, custom. Kita bisa bebas bikin seperti UMPC yang lainnya. Di sini juga bisa ngatur frame rate limitnya, mau di limit ke 30, 60, 90, 120. Kemudian untuk TDP-nya juga bisa diatur di sini. Nah, ini yang paling spesial. Kenapa gue bilang ini adalah monster atau rajanya UMPC? Karena nih teman-teman bisa lihat ya, TDP-nya bisa di set paling kecil 5 watt atau 54 watt. Ini luar biasa. FYI, device lain kayak ROG Ally aja itu 30 watt itu di mode turbo dengan charging, dengan charger. Kalau ini tanpa charger aja dia bisa nyampe 50 watt, 54, jadi hampir 2 kali lipatnya. Jadi performanya udah bisa di atas kertas, bisa kebayang lah ya. Dan dia punya gyroscope ya, ada dual gyro yang dia punya di sini. Kalau kita tekan tombol Aya Neo-nya yang lama beberapa detik ya, 2-3 detik, dia akan muncul seperti ini. Ini kayak home screen-nya ibaratnya. Ini adalah game-game yang sudah kita install akan nongol di sini. Oh ya, sebelumnya untuk CPU-nya dia pakai Radeon 7840. Jadi sama seperti kebanyakan device-device yang lain ya, kayak ini setara Z1 Extreme lah dengan Radeon 780M. Tapi dia juga ada versi yang baru mau keluar, itu ada versi 8840U. Tapi ya teman-teman mungkin tahu ya, 7840U dengan 8840U itu sebenarnya adalah ya bisa dibilang adalah chipset yang sama, prosesor yang sama. Jadi tidak akan jauh perbedaannya, jadi ya kurang lebih akan sama-sama aja. Nah, untuk kapasitas RAM-nya yang gua punya ini adalah RAM 32GB LPDDR5 dan storage-nya adalah 2TB. Ada opsi lain, ada storage 1TB atau yang paling tingginya RAM 64GB dan juga storage-nya 4TB. Dan satu lagi yang juga menarik dari Aya Neo adalah kalau kita mau nyeting VRAM ya, di sini kita bisa setting sampai dengan 14GB. Jadi dengan RAM total ada 32GB, kita bisa pilih mau VRAM-nya share di 3GB, 4GB, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan 14GB sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita mau coba untuk touchpad-nya. Jadi untuk mau gerakin kursor sebenarnya bisa pakai analog ya, analog kiri. Atau kalau touchpadnya gue setting yang touchpad sebelah kanan, karena kan gue tangan kanan ya, jempol gue biasa gue operasiin. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, enak banget dengan bantuan touchpad ini, jadi mirip seperti Steam Deck. Dan yang di sebelah kiri ini kita bisa gerakin kayak buat scroll ya, scroll wheel nih di sini. Tuh, jadi menurut gue ini adalah salah satu game changer ya. Dan satu lagi mengenai spesifikasinya, tadi gue bilang baterainya ini kan gede ya, makanya dia berat. Dan baterainya berapa? Baterainya 75 watt hour, hampir 20.000 mAh. Itu jadi kayak ngegembol power bank ya. Kebayang itu bakal berapa lama ketahanan baterainya? Karena ini aja gue tes, kalau gue pakai mode 15 watt itu bisa sekitar 2,5 sampai 3 jam ya, taruhlah 2,5 jam. Kalau gua pakai 10 watt itu bisa 4 jam. Kalau gua pakai mode di atas 20 watt itu 2 jam atau 1,5 jam, yang mana itu udah sangat-sangat mencukupi. Ya intinya kita sebagai user main game itu nggak akan terlalu takut banget device kita betul baterainya cepat habis, lagi anak-anak main terus tahu-tahu baterainya habis gitu ya. Terus untuk ngecasnya dia juga support 65 bahkan lebih ya. Oke, sekarang kita akan coba main EA FC 24. Ini gue pakai TDP, gue set di 15 watt alias balance.
Nah biasanya itu suka kalau pakai UMPC lain di 15 watt itu kadang suka greget ya, jadi nggak smooth 60 fps, agak-agak kurang ya sekitar 50-an. Tapi ini pas gameplaynya kita bisa dapat 60 fps seperti ini ya, ini stabil. Kecuali kalau cutscene itu sekitar 30 ya, dapat 30 fps. Tapi di gameplaynya pas main seperti ini itu 60, itu stabil, nggak ngedrop, enak banget. Nah kalau kita mau lebih lancar lagi, terutama di cutscene ya tetap 60 fps, kita bisa naikin di atas 20 watt, itu udah aman banget. Tapi biasanya gue memang main di 15 watt karena gue ngejar buat dapetin durasi main yang lama ya, bisa sampai dengan 3 jam. Oke, di Senua Hellblade yang kedua ini dengan TDP 15 watt itu bisa dapat average di 30-an fps ya. 30, 35, kadang bisa hampir 40. Ya, kadang kalau ngedrop sedikit di bawah 30 itu sampai 28 fps, dan ini udah aman banget ya buat main di UMPC hitungannya. Dan untuk suhu CPU-nya itu ada di 50 derajat Celcius dengan suhu GPU-nya di 48 derajat Celcius. By the way, ini game GPU bound ya, karena kepakainya itu hampir 99%, sedangkan CPU-nya cuman kepake 20% aja. Nah, sekarang kita pakai TDP 28 watt. Nah, kipasnya ini udah lumayan kedengeran nih suaranya, karena yang tadinya running di sekitar 2000 sampai 2500 rpm sekarang naik ke 3700-an, hampir 4000 rpm. Frame rate itu stabil ya di 44-45. Kemudian untuk suhu CPU di 59, hampir 60 derajat Celcius, masih aman banget, dan GPU-nya juga masih aman banget di 56 derajat Celcius. Oke, sekarang kita akan coba speaker dari Aya Neokun. Oke, ini volume 40%, dan gue suka banget ya, bener-bener separasinya tuh kiri kanan itu kedengeran jelas banget di kuping. Sekarang kita coba naikin. Yes, jadi untuk speakernya confirm ini memang kualitasnya ada sedikit di bawah ROG Ally. Dia belum bisa menyamakan ROG Ally, tapi sudah lebih bagus daripada device-device Aya Neo yang sebelumnya, termasuk juga kayak Legend Go, dan menurut gua ini agak sedikit di atas dari Steam Deck ya. Oke, jadi segitu aja untuk video first impression Aya Neokun. Buat teman-teman yang mungkin penasaran berapa harganya, sayangnya ini di Indonesia jarang banget yang jual, karena kita harus beli dari luar langsung ya, dari websitenya Aya Neo atau dari Indiegogo. Ya setahu gue untuk harganya ini yang pasti di atas 15 juta ya, tergantung storage dan juga RAM-nya. Ya mungkin sekitar 17 sampai 20 juta, bukan harga yang murah memang, tapi mengingat storage-nya juga lebih besar. Kalau device lain kan sekitar 13 juta ya di Indonesia. Nah, kalau yang ini dengan storage 2 TB terus juga RAM-nya sampai 32, ya menurut gue dengan harga 17 sampai 20 juta dengan baterai yang gede cukup worth it.